and the Western Hemisphere Hornbill. There is an interesting story. A story that left body and soul about the hope that comes from Tanah Mualang in the tip of Belitung. That hope still stands strong and the beautiful dream will not collapse because the pillars of foundation are wrapped with strong optimism. Why is that? Here is the answer. Bercerita suka menggila jatuh ngaligit bana walai gadai nyadak galai nunggal kalian bago yak rumai bunsu nyadak temtu umai japai baju medak biantu ya perlu diadak rumai senua medak baju apa tetap lima japai dibuka nyadak tua kau rumai senua tampuk nyawa kau rumai adik. Dan perjalanan pun dimulai. Perjalanan ke rumah Panyai Sungai Antuhulu menempuh jarak kurang lebih 316 km dengan estimasi waktu 7-8 jam melewati Jalan Lintas Sekayam atau Jalan Lintas Malindo. Apabila melewati Kabupaten Sekadau, akan menempuh jarak kurang lebih 550 km dengan estimasi waktu 13-14 jam lamanya. Perjalanan tim melewati Kabupaten Sekadau dan 2 kali melakukan transit. Hari pertama keberangkatan mulai dari Pontianak menuju Desa Tapang Pulau, Kecamatan Belitung Hilir, Kabupaten Sekadau, dengan jarak tempuh 294 km dan estimasi waktu kurang lebih 6 jam. Kami memutuskan bermalam di Desa Tapang Pulau. Hari kedua, keberangkatan dari Desa Tapang Pulau menuju Desa Terduk Dampak, Kecamatan Belitung Hulu, Kabupaten Sekadau, dengan estimasi waktu kurang lebih 5 jam. Medan perjalanan cukup menantang, karena kondisi jalan pada bagian-bagian tertentu kurang baik, yaitu tanah kuning yang diguyur hujan. Hal ini dapat menyebabkan kendaraan terhambat, bahkan amblas. Syukurlah tim dapat melewati jalan yang kurang baik tersebut dengan cukup perjuangan dan memutuskan untuk menginap di Desa Terduk Dampak pada malam itu. Keesokan harinya, sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, kami melanjutkan perjalanan ke Desa Sungai Antuhulu menggunakan kendaraan roda 2. Dikarenakan kondisi jalan yang tidak baik, jadi kendaraan roda 4 yang digunakan harus diparkir di Desa Terduk Dampak. Perjalanan dari Desa Terduk Dampak ke Desa Sungai Antuhulu kurang lebih memakan waktu sekitar 30-45 menit. Kondisi jalan dari Desa Terduk Dampak menuju Desa Sungai Antuhulu sangat tidak baik. Oleh karena itu, beberapa kali tim harus turun dan berjalan kaki agar sepeda motor yang dikendarai dapat melewati bagian-bagian jalan yang kurang baik.
Sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, kami pun sampai di rumah Panyai Sungai Antuhulu, rumah Panyai suku Dayak Mualang yang masih tersisa di Kecamatan Belitang Hulu, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. Asal-usul kata Mualang merujuk pada nama seorang tokoh pahlawan yang diabadikan menjadi nama sungai ketika pahlawan tersebut meninggal di anak Sungai Ketungau. Sebelum tinggal dan menetap di Kabupaten Sekadau, suku Dayak Mualang merupakan kelompok masyarakat yang disebut Pangau Banyau dan tinggal di Temawang atau di Temawai, Tampun Juah. Mencermati suku Dayak Mualang, kita diingatkan kembali akan memori di masa lalu, yaitu sebuah tempat yang disebut Tampun Juah. Tampun Juah dalam sejarah Dayak Mualang itu sangat dominan atau sentral. Kenapa sangat sentral atau dominan? Karena istilah Mualang setelah di Tampun Juah baru muncul istilah Mualang. Awalnya orang-orang Mualang ini adalah tergabung dalam kelompok yang disebut suku Dayak Iban. Suku Dayak Mualang merupakan kelompok Dayak Ibanik, bertempat tinggal di Kecamatan Belitang Hilir, Kecamatan Belitang, dan Kecamatan Belitang Hulu. Secara administratif, kawasan-kawasan tersebut masuk dalam wilayah Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. Persebaran suku Dayak Mualang meliputi kawasan Sungai Ayak, Sungai Belitang, dan 2 anak Sungai Kapuas di antara Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sanggau. Menurut beberapa sumber, pertama sumber dari Donatus Dunsilman tahun 1955, atau menurut juga Richard Alan Drex dalam bukunya Ibanic Weaving Textile, di situ ada sedikit disinggung tentang orang-orang yang kini disebut Mualang. Mereka berkumpul di Tampun Juah di masa keemasan dengan 30 buah rumah panjang dan 30 buah pintu. Jadi waktu itu kehidupan sosial mereka tuh aman, damai, dan tentram sebelum mereka berpisah dari Tampun Juah. Nah, di sana mereka hidup dipimpin oleh masing-masing ketua-ketua kelompok atau yang disebut temenggung. Begitu juga mereka berpisah mengikuti masing-masing temenggung juga. Termasuk Mualang ini berpisah mengikuti Guyau Temung Budi dan membawa orang yang namanya Mualang yang selanjutnya nanti disebut suku Dayak Mualang. Mualang ini adalah seorang pengawal atau seorang letnan atau seorang manuk sabung. Dalam istilah Dayak Mualang itu manuk sabung itu ksatria. Nah, itu mengawal rombongan Guyau Temenggung Budi. Guyau Temenggung Budi adalah keturunan dari Bejit Manai. Bejit Manai adalah leluhur orang-orang yang sekarang disebut Mualang. Nah, ketika rombongan-rombongan orang-orang Iban yang terpisah dari Tampun Juah ini sampai pada Sungai Ketungau, dia melihat tanda yang dipasang oleh pendahulunya berupa lujok. Lujok itu sebuah kayu, tongkat kayu dia pasang di sungai. Ketika hujan lebat itu berubah arah, akhirnya rombongan orang-orang Iban yang melihat arah tersebut berputar arah, nah, ke sebuah anak sungai. Nah, pada waktu itu Mualang yang memimpin atau yang ikut dalam rombongan tersebut, rombongan Guyau Temung Budi itu si Mualangnya meninggal di anak Sungai Ketungau dalam cerita orang-orang tua. Nah, karena dia meninggal di situ, jadi sungai itu disebut dengan nama Sungai Mualang. Jadi Sungai Mualang itu adalah anak Sungai Ketungau. Nah, orang-orang yang dari sungai tersebut disebut adalah orang-orang Mualang. Artinya orang-orang anggota-anggotanya Mualang ini, kelompok-kelompoknya Mualang ini. Nah, kelompok Mualang ini kemudian menelusuri sungai tersebut, bertemu selanjutnya dengan salah satu kelompok orang Iban lainnya dari daerah Tanah Tabuk.
Nah, ternyata orang yang dari Tanah Tabuk ini adalah keturunan dari Kesekak Busung. Kesekak Busung itu leluhur orang Tanah Tabuk, keturunan dari Petara Seniba. Petara Seniba itu kita tahu bahwa Petara itu menurut versi orang-orang Mualang ada 7 petara. Nah, satu di antaranya adalah Petara Seniba. Petara Seniba itu menurunkan anak yang disebut darah jantung. Darah jantung terus menurunkan ke Sekak Busung. Ke Sekak Busung inilah rombongan-rombongan dari Tanah Tabuk ini yang bertemu sama orang-orang dari Sungai Mualang. Nah, akhirnya mereka bercampur menjadi satu dan disebut Dayak Mualang. Kenapa orang-orang grup Iban ini atau Iban Mualang ini atau seluruh rumpun-rumpun yang ada, rumpun Dayak yang ada itu menggunakan rumah panjang? Karena rumah panjanglah tempat mereka berbagi ilmu pengetahuan, tempat mereka mempelajari kesenian-kesenian lokal, tempat mereka mendapatkan adat basa di rumah panjang. Jadi rumah panjang itu merupakan sumber pengetahuan, sumber mereka berbagi, bertukar pikiran, kemudian mendapatkan segala sesuatu yang mungkin berdasarkan pengalaman orang-orang tua di masa lalu. Nah itu. Nah, perlu kita ingat juga bahwa ketika mereka berpisah dari Tapun Juah, mereka hidup juga di rumah panjang di Tapun Juah dengan 30 buah rumah panjang dan 30 buah pintu. Mereka pernah berjanji suatu saat mereka akan bertemu dan akan membina suatu kehidupan yang aman, damai, dan mereka bisa bersatu kembali. Nah, itu kita harapkan. Jadi, rumah panjang yang ada seperti kayak rumah panjang Sungai Hantu sekarang adalah simbol pemersatu atau simbol persatuan. Desa Sungai Antuhulu merupakan desa yang terletak di Kecamatan Belitang Hulu, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. Memiliki luas wilayah 80,50 km persegi dengan populasi di tahun 2020 berjumlah 1.465 jiwa. Di Desa Sungai Antuhulu, mayoritas dihuni oleh suku Dayak Mualang. Penduduk Desa Sungai Antuhulu mayoritas bermata pencarian sebagai peladang. Adapun profesi lain seperti pegawai negeri sipil, buruh yang bekerja di perkebunan kelapa sawit, guru, dan juga pedagang. Desa Sungai Antuhulu memiliki cagar budaya, yaitu rumah panyai masyarakat Dayak Mualang yang masih mempertahankan keasliannya. Rumah panyai Sungai Antuhulu telah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Sekadau. Rumah panyai atau rumah betang merupakan tempat tinggal masyarakat Dayak pada umumnya, berbentuk panggung memanjang mengikuti aliran sungai. Bentuk rumah panyai atau betang yang berbentuk panggung tersebut berfungsi untuk menghindari banjir, karena banyak rumah betang suku Dayak yang dibangun di pinggir sungai. Selain itu juga untuk melindungi penghuninya dari serangan binatang buas dan musuh. Rumah panyai Sungai Antuhulu terletak di Kecamatan Belitang Hulu, Kabupaten Sekadau. Rumah panyai Sungai Antuhulu merupakan warisan budaya leluhur yang hingga kini masih tersisa dan menjadi warisan cagar budaya daerah Kabupaten Sekadau. Rumah panyai Sungai Antuhulu didirikan pada tahun 1959 sampai 1960 dengan panjang 97,5 meter dan lebar kurang lebih 20 meter, berbahan kayu belian dan dinding dari kulit kayu yang memiliki 17 bilik. 6 diantaranya masih ditempati. Rumah panyai Sungai Antuhulu merupakan tempat tinggal dan menjadi cagar budaya warisan leluhur suku Dayak Mualang yang masih tersisa hingga saat ini. Kepunahan rumah panjang suku Dayak Mualang disebabkan oleh kemajuan pola berpikir masyarakat untuk mendirikan rumah pribadi sebagai suatu tempat perlindungan yang privasi. Pada tahun 2016, rumah panyai Sungai Antuhulu telah mendapatkan perbaikan dan renovasi dari pemerintah. Hal ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap aset dan warisan budaya masyarakat Dayak Mualang agar rumah panyai Sungai Antuhulu tetap terjaga. Awalnya rumah betang ini memang sudah mulai didirikan sekitar tahun 1959. Itu mulai didirikan secara gotong royong oleh masyarakat
adat kita di Sungai Antuh. Ya. Kemudian sekitar tahun 1960 itu sudah mulai ditempati. Ya. Jadi artinya sudah ditempati dengan waktu itu milik memang mulai saat itu memang berdiri kurang lebih 17 pintu. Nah sekarang yang masih ditempati itu kurang lebih 5 pintu. Yang lain itu sudah dikosongkan karena mungkin karena warganya atau pewarisnya itu sudah memiliki rumah pribadi ya di luar rumah betang. Kalau terkait dengan andil pemerintah, ya, kita melihat bahwa pemerintah memang sudah banyak berbuat, ya. Yang walaupun kita melihat bahwa masih belum maksimal, tetapi saya tidak bisa mengatakan bahwa pemerintah itu tidak berbuat. Nah, beberapa tahun yang lalu, yaitu kurang lebih tahun 1914, kalau tidak salah saya pernah dilakukan rehab untuk rumah betang. Ya. Kemudian pernah juga menerima bantuan yang walaupun tidak dalam bentuk fisik, tapi pernah mendapatkan bantuan kurang lebih 70-an juta. Itu dipergunakan untuk mendorong para pandai besi, kerajinan tangan, baik itu kerajinan dalam bentuk mengerjakan parang dan segala macam, alat yang dari besi. Kemudian ada juga yang dipergunakan untuk para teman-teman kita yang mungkin pandai membuat jenis kerajinan tangan seperti simpai. Nah, itu. Kemudian lebih daripada itu kita melihat juga, kalau tidak salah saya sudah 3 kali ada bantuan untuk perbaikan rumah betang oleh pemerintah. Jadi saya melihat bahwa memang dalam 2, 3, 4 tahun ini memang terjadi mungkin karena kita kondisi keuangan yang dalam rangka penanganan COVID, hingga seolah-olah sekarang pemerintah tidak serius ya untuk melihat perkembangan rumah betang ya. Tetapi bagaimanapun juga kita melihat bahwa kami dari pemerintah desa juga sudah berusaha bekerja sama dengan Jukbel, selalu memberikan saran, masukan seperti apa. Terutama juga kami pernah mengimbau untuk masyarakat kita secara khusus untuk ahli waris ya rumah betang ini untuk secara bersama-sama untuk ya bekerja sama dengan pemerintah ya. Walaupun pemerintah ini statusnya memang memiliki benda cagar budaya ini, tetapi menurut saya tidak boleh lepaslah para ahli waris ini untuk ikut serta dalam rangka untuk menyelamatkan rumah betang kita ini, keberlangsungannya itu. Namun yang tidak kalah penting adalah pemberdayaan, pengembangan sumber daya manusia, dan manajemen UMKM yang berorientasi pada ekonomi kreatif seperti kerajinan tangan anyaman, pembuatan gasing, pembuatan sarung parang, pembuatan gelang simpai, pembuatan tikar dan kerajinan lainnya. Hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama dengan tujuan apabila ada wisatawan yang berkunjung di rumah Panyai Sungai Antuh Hulu. Mereka dapat membeli buah tangan sebagai kenang-kenangan untuk kerabat, sanak saudara, dan keluarga. Aktivitas kesenian di rumah Panyai Sungai Antuh Hulu dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan. Misalnya aktivitas kesenian seperti pelatihan tari dan musik tradisional anak-anak, dan aktivitas lainnya seperti ngirik padi dan menampi padi. Hal-hal semacam inilah yang harus disadari oleh pemerintah daerah setempat dan masyarakat Sungai Antuh Hulu, khususnya generasi muda, agar bisa membina, mengembangkan dan mengekspos warisan budaya leluhur kepada masyarakat umum, serta menjadikan rumah Panyai Sungai Antuh Hulu sebagai destinasi wisata kampung budaya yang berorientasi pada ekonomi kreatif tanpa meninggalkan originalitas dan mempertahankan tradisi, adat istiadat, seni dan budaya sebagai daya tarik yang memiliki nilai tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke rumah Panyai Sungai Antuh Hulu. Ya, sebagai penghuni kita sih biasa-biasa saja, tidak ada yang terlalu yang berlebihan. Cuman karena memang lahirnya juga di sini, jadi dah menjadi kebiasaan kita seperti apa, seperti bagaimana memang sesuai dengan tradisi kita.
itulah yang kita rasakan bagaimana segala peraturan atau adat istiadat sini, itu ialah yang kita alami. Tidak ada yang terlalu bagaimana perasaan. Ya, kalau masalah maksimalnya kita satu melihat kondisi dan situasi memang rumah petang ini. Kalau menurut kemauan kita sih memang dari pemerintah daerah yang daerah kabupaten belum menyentuhkan rumah petang ini sama sekali. Kemudian yang dari daerah provinsi yang sudah adalah, cuma belum gitu memuaskan atau maksimal, karena masih ada yang memang belum tersentuh atau belum memang diservis. Jadi kita hanya punya sebagian yang titik-titik memang yang sudah rusak yang diservis, terutama dari segi ya lingkungannya belum memadai, kemudian dari fasilitasnya juga belum sesuai dengan memang ya sesuai dengan rumah adat itu. SDM masalah budaya itu udah semakin berkurang, terutama anak-anak kita yang generasi muda itu belum ada sama sekali kita yang mengambil bagian budaya. Untuk mengembangkannya itu kita perlu juga partisipasi pemerintah, kemudian ya partisipasi mungkin dari dunia usaha ataupun dari ya rekan-rekan kita kaum muda ataupun kaum adat. Jadi supaya generasi kita yang memang satu belum tahu, kedua belum bisa, karena generasi itu kalau tidak dikembangkan dari sekarang, kalau tidak akan bisa bertambah. Satu kan pengalaman, kedua ilmu. Pengalaman dengan ilmu itu sangat berbeda. Pengalaman itu sangat mendukung sekali. Itulah guru yang sangat bagus kalau menurut saya, pengalaman. Kalau ilmu, kalau tidak diterapkan, tidak bisa akan dilaksanakan kalau tidak. Yang ini simpai. Nah, kawan-kawan kita belajar nyimpai. Oh, saya belajar nyimpai itu sejak saya umur 5 tahun. Saya nyimpai sampai sekarang. Nah, kalau rotan itu wi. Nah, wi. Ini kan ada ukurannya. Kalau simpai laruk kata kami, nah, rotannya agak pendek. Nah, kalau simpai pleng agak panjang sedikit. Nah, kalau simpai ini, nah, ini memang panjang. Nah. Oh, kalau di kaki model ini lama. Karena dia luak. Nah, namanya pun simpai luak. Bisa luas segini, Nah. bisa. Kalau winya panjang bisa dibuat sampai 4 jari gini. Kakek memang tinggal di Betang nih, Kak, ya? Kalau sekarang saya enggak, saya tinggal di Betang. Udah punya rumah sendiri di sana. Ya. Cuman ada bilik di sini, Kak. Ada. Yang tempat kita nyimpai inilah, belajar nyimpai ini. Udah berapa lama, Kakek? Misalnya sebelum punya rumah di luar, tinggal di bilik itu berapa lama? Lama, mulai dari saya kecil sampai saya punya istri. Udah punya anak 4 kalau enggak salah saya pindah. Tahun 2015. 15. Saya pindah. Pindah itu karena apa, Kek? Pindah karena kita tuh sesilahnya diajak pemerintah bikin rumah sendiri-sendiri. Maka bikin rumah sendiri. Karena kita waktu diam di Betang Panjang ini, kalau pesta itu ramai sekali. Dan lagi anak-anak yang tuh suka main-main tuh paling ramai di Betang Panjang ini. Dan lagi kalau kita musim hujan seperti kita semalam tuh, kita main-main dengan kawan tuh enak di Betang daripada kita bikin rumah sendiri-sendiri. Itu kenakan kita di Betang Panjang. Enggak seperti kita bikin rumah sendiri-sendiri.
Atau tiang sanong. Apa kek? Memang kegunaannya kan untuk perhiasan rumah lah kan. Adat rumah banyak. Kalau untuk pemujaan ya pentek amang gua. Patung. Tapi pentek kalau bahasa Molangnya kan pentek. Nah, ini tangga yang tempat kita naik nih. Langsung naik sampai ke atas. Nah, kalau ini dalam bahasa kami telok untuk lalu sana, lalu lintas. Nah, kalau ininya ruai. Kalau ininya padung. Padung. Cuman tingkatan ini padung ruai namanya. Padung ruai. Padung ruai. Tempat jemuran padi. Namanya Ganggang. tutup. Bukan ini dulu. Ini sempai. Oh, sampai. Sempai. Kemudian tutup, atasnya tutup. Kalau ini nih papan pintu yang langsung, memang inilah yang aslinya papan pintu orang zaman dulu. Ini gerejek. Nih, tuh boleh dikatakan padong pun bisa, karena kita yang ini termasuk boleh dikatakan tidak ada namanya selain dari padong. Kenapa lantai ini tidak dipaku kek? Ini karena yang terutama tidak dipaku supaya enak gantinya, dan lagi enak cuci segala kotor-kotoran lantai. Ini padong bilik namanya. Beda dari yang sana. Langsung kan tempat masak dapur. Itu ruangan, termasuk ruangan dapur. Nah, kalau itu sebut orang tua lihat deh, disebut Langkau Babi nama. Tempat tidur pun di sini, tapi Langkau Babi sebut rumah sambungan. Apa lagi? Tangga naik ke padung. Tempat nyimpan padi, lumbung. Lumbung. Tibang. Bukan tibang kan saya. Tibang. Untuk sementara kami Liwares paling 4 bulan 50 bulan sekali ada tapi usahakanlah sebulan sekali lah kami kerja di to isa ya agak tawat sikat lah kena mengingat biaya nisa lah ya. Kendala terutama kendala racun kena mengingat nisa biaya desa atau negara desanya ngasuh itu kadang rumput tinggi lah keluaran dia lah kena racun untuk besar lah biaya untuk kamel minta mak gulau aja khusus masyarakat kita itu apalagi Liwares kurang sadar kurang ngerasa miliki kurang rasa istilahnya empu rumah banyak itu menganggap ya empu orang sepihak empu orang per orang dempo masyarakat umum khusus ya kita apalagi kita mualak apalagi desa gak ndai gak campur tangan gak mereka bantuan ke kita mereka mestilah pikiran tekad itu bayar jarang gak ningan sida aja langsung datai ente aja sekali ya pun sepintas selalu aja peran aja khusus kabupaten kurang lah karena selama itu kan saya agak tidak ada menganggarkan tidak mereka suruh usul ke desa minta ajuan ke desa desa tak memperhatikan ke kita setelah khususnya wali waris rumah penyetok rumah penyetok tahu terawat tapi selama itu nekala apa tidak hanya waktu tahun 2016 ya pun kayak kabupaten udah ya pun rehab ya dana rehab ya khusus depan belakang itu selama itu pun
nya mah are teh nyu dah ubah jaga kena nisik patian. Adat istiadat merupakan sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat. Adat istiadat mencakup aturan-aturan, kaidah, dan pedoman hidup bermasyarakat. Masyarakat Dayak Mualang sangat menghargai dan menghormati adat istiadat. Oleh karena itu, adat istiadat suku Dayak Mualang sampai saat ini masih bertahan dan menjadi pedoman kehidupan bermasyarakat. Adat istiadat tersebut kerap kali kita lihat pada perayaan-perayaan khusus, misalnya pada perayaan gawai padi, prosesi membuka ladang, menugal atau menanam padi, dan pada situasi atau kondisi lainnya. Memang kalau adat istiadat ya, memang dulu-dulu adat tua ya ubah utuh sampai sekarang itu. Masalah kebadat istiadat, timali-mali, ubah jalai ugam dia di desa kita tuh. Jadi terutama kami berpangkuk ke masalah rumah panyai, karena memang rumah panyai itu nasib agak kuat persatuan dari kelia lah. Masalah adat wae tidak dapat dipadam lah tiap timali tiapa ya agak dengan ugam ya pun dalam persatuan agak kuat amat ya samanya udah ninggal ya, karena memang dah zaman baru, dah desa gaya baru tuh memang pecah belah rumah karena dah ngikut zaman kan. Tapi dalam persatuan kehidupannya batang agi biasa, agi upah kelia mbah nada ngau ya pecah belah ngusung kebapangan lagi bersatu, lagi sukun sutun lagi nyamai lah dator desa kami itu dalam masalah ti ngelanggar kebadan bahasa termasuk nadai ya salah kendali masalah itu. Masalah kebapantang penting pun lagi kami ngau umpamanya ada itu mati lari pun lagi diau kami pekerjaan ya lagi heboh lah. Nah ada itu ibangnya ada gawai apa bisa ada yang meninggal lah beradat adat nampal peneng kan. Uang ti pengantinnya tetap lanjut tapi adat ya di dalam masyarakat tuh tidak ya dalam adat istiadat ya tetap samut tidak banyak. Nah ada kalau tinya nggak apa karena kami sedikit mimin kalau ada kejanggalan kan tidak tanya kami jelaskan biar lah. Umpama tuh agak janggal misalnya masalah baru tuh kadang ada tinuba tetap kami adat kan tetap dukom karena ngojalo mulai tuai keria nuba tuh ni tahu ngoli ya banyak kan lain tinuba keria tetap dukom lah ya. Malah pito bemanang lagi ada kalau udah lari-lari ke rumah sakit dan dia mampu lari kia lah ke kampung lah ke dukun lagi kan ya. Tapi dalamnya muja-muja ke bapentir ya nih sih memang dalam adat ya hari segi adat ya inisiatif satu tanpa adat ya ada ketat jadi inisiakan di spin jadi tebrakan. Maka mereka patuh semua adat ya lah memang pengaruh lah dalam masalah adat. Tanpa adat kan pecah belah. Karena orang tahu sungai Antu, orang dengar dari namanya agak seram ya, Sungai Antu lagi. Ternyata bahwa ada ikon budaya semua bertahan di situ yang sebenarnya kalau mau diperhatikan bagus-bagus kita jual pariwisata juga luar biasa. Betul. Karena kita punya simbol simbol budaya kita seharusnya masih ada mau bertahan itu. Yang itu sebenarnya mau direnovasi lagi untuk dibuat sedikit lebih bagus, lebih pindah sehingga rencana semua dan itu menjadi ikon kita di balik sebuah sidang. Orang melihat budaya cuma hanya minum, ya mabuk, sehingga saya mikirnya saya setuju
Karena untuk meredam nilai budaya yang salah di bawah ini, ini harus diredam, ini harus gitu. Nah, sekarang kita kembali, menghidupi. Mari kita saring benar-benar. Iya, betul. Yang salah jangan kita hidupi lagi. Dari pihak gereja Katolik maupun Kristen selalu mengingat nilai budaya itu luar biasa. Karena sebelum kita mengenal agama ini, kita mengenal nilai budaya. Ketika kita sudah beragama, nilai budaya kita bombardir yang ke arah yang salah, yang itu yang memang dari pihak agama tidak setuju. Tidak setuju, bukan tidak setuju dengan budaya, tidak setuju dengan arah yang salah. Bagi saya momen yang tepat ketika kita pertemuan di situ, orang muda lah yang harus kita beri masukan. Ya, bahwa ini simbol kita, yang kita duduki, yang kita tidur di sini, yang kita minum makan di sini, ini adalah warisan datuk leluhur kita yang nilai kekeluargaan, persaudaraan yang kita bangun sini. Dan itu tugas kita yang muda-muda. Orang tua mungkin udah agak susah, tapi kita yang muda. Karena yang akan memajukan kamu kita dapetin lagi kakek nenek kita, orang tua. Kita yang muda-muda yang punya pikiran terbuka. Memulai dari dalam kita itu. Kalau ada momen terindah gawe kita semua ngumpul di situ. Seni budaya lokal soal pantun, terus bejane. Ada beberapa orang muda yang jago bejane gitu. Saya tuh membayangkan begini, kita gawe di rumah petang sini di Sungai Atu, terus mereka jane kan, bejane terus berpantun, asik gitu lah. Asik. Melihat rumah petang itu jangan lagi ini waris apa, tugas kita orang muda sebulan sekali daripada kita ngumpul ke rumah orang gini ada petang kita sana. Untuk beras, kalau beras kan biasa kan untuk dimakan sehari-hari kan, itu untuk pulut juga. Kalau pulut biasa untuk buat segala tuak dan lain-lain. Setelah digiling biasa ditampi dulu, habis itu digiling sampai beberapa kali, pokoknya sampai berasnya tuh udah nggak banyak padinya, kulitnya terkelupas gitu kan. Habis itu udah ditampi baru ditumbuk baru ditampi lagi, jadilah beras. Tapi kalau untuk buat tuak atau bram, kalau bahasa Mualangnya bram, biasanya direndam dicuci kayak kita cuci beras biasa, habis dicuci baru dimasak. Dimasaknya tuh airnya tuh agak banyak biar berasnya tuh kalau udah jadi nasinya tuh agak lembek. Habis itu didiamkan sampai dingin. Udah didiamkan sampai dingin baru dicampur lagi, ditabur raginya. Habis itu disimpan di tempat kayak toples bisa, kayak ember yang ada tutupnya juga bisa. Habis itu diendapkan sampai beberapa malam, bahkan untuk tuaknya tuh sampai beberapa minggu, sampai bulan juga bisa. Biasanya kayak hari Minggu hilangkan penat gitu, nyantai-nyantai, ngumpul-ngumpul. Musim Natal biasa juga ngumpul kalau pas lagi banyak kawan kan. Minum, nyantai-nyantai di ruai kata kami, kata orang Mualang ruai. Tungkeng, kalau bahasa Mualangnya untuk bawa ke kebun, bawa hasil kebun kita, pokoknya berbagai macam yang bisa disimpan situ bisa pakai. Proses pembuatannya tuh enggak lama, kalau paling enggak nyampe 1 jam juga sih. Tergantung besarnya juga, besaran.
Bahasa Mualang kan banas. Ini banas ini kan memang disebut langan juga bisa. Langan ini kan terbuat dari kayu memang untuk santai, untuk duduk, itu langan namanya. Kalau banas itu kan tempat kita masak, tempat kita memang istirahat, makan, di situlah banas. Ngerjasi ala ada binatang yang kaki 4, kaki 2 itu di situlah di banas. Kita kan biasa kan panen itu kan ya kalau yang pakai, kalau kita sih biasa ya bawa orang rame-rame lah. Kadang-kadang memang tidak ada orang kan pribadi, kadang buat 3 orang cukup lah kan. Pas ini kebetulan memang ada kita bawa kelompok, kita panen padi hari ini. Jadi ada 9 orang. 9 orang ya. Kita bawa kan untuk panen padi kita hari ini. Karena masih ada tersisa yang 3 hari yang lalu itu. Oh itu bahasa orang Mualang lanji namanya. Lanji. Penuh nanti. Kalau ada untuk penuhnya, kalau tidak penuh ya dikosongkan. Kalau tidak mampu padinya. Biasa ada penuh, disimpan karung atas lagi. Bahasa sini kan takin. Kemudian ini ketap. Tapi ani-ani kan sebutnya kan. Nah, jadi ani-ani yang biasa dipakai. Ini 2 tahun ini biasa. Dulu biasa pakai arit, kami pakai panen. Ini dapat panen ani-ani lagi. Lihat situasi padi juga. Kalau padi agak bagus saya pakai arit. Wow, kapan ka dipamay sukang ise, ba? Minca rumah wak cabe. Adah ya. Bansai. Selepet. Bahan dari apa? Gurun. Kita ini kerja pakai jam. Sekian jam istirahat, sekian jam kerja. 5 jam waktu dipakai. 5 jam waktu dipakai. Ya. Ini istirahat, kita istirahat minum untuk istirahat capek dulu, nanti mulai lagi istirahat minum, belum istirahat ya untuk tadi kan udah panen kan, ini sekarang kita buang padinya dari malainya itu pakai alat tradisional kita lah, pakai empanggung namanya kata bahasa Mualang. Jadi kalau ada pakai mesin sih kita pakai mesin, tapi ini pakai alat tradisional yang dari zaman dulu, ini pakai empanggung namanya. Buang padi dari malainya. Yang tempat kita buang padi itu empanggung namanya. Empanggung namanya. Dimasukkan ke lanji namanya lagi, dengan lanji kita ya itu namanya prosesnya itu enggak terlalu gimana gitu kan. Setelah dibuang dari malainya kita bisa simpan di karung atau di lanji gitu. Rumah Panyai Sungai Antuhulu merupakan cagar budaya yang memiliki potensi kawasan wisata budaya atau kampung budaya. Pembinaan dan pengembangan terhadap Rumah Panyai Sungai Antuhulu sangat dibutuhkan. Hal ini selaras dengan cita-cita dan tujuan negara Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Keberlangsungan dan pelestarian cagar budaya termasuk satu di antara 10 objek kebudayaan, antara lain tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional, dan ditambah cagar budaya.
Besar harapan dengan adanya perhatian pihak-pihak yang peduli, baik pihak pemerintah ataupun swasta, dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan dan pembinaan di Rumah Panyai Sungai Antuhulu dengan harapan menjadi kawasan wisata ekonomi kreatif yang mandiri dan eksistensinya dapat diakui hingga ke penjuru dunia. Apabila Rumah Panyai Sungai Antuhulu telah menjadi objek wisata, hal ini juga berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat untuk menciptakan peluang usaha kreatif seperti menjual hasil anyaman, kerajinan tangan, kuliner, dan hasil kreativitas lainnya. Harapan kami itu Aliwares Kita sih berharap Rumah Betang ini, Harapan saya sebagai kepala desa dan juga secara pribadi juga, saya berharap bahwa ahli waris atau pewaris Rumah Betang ini betul-betul bisa mempertahankan bersama dengan pihak pemerintah. Ya, saya harapkan juga untuk pemerintah secara khusus untuk pemerintah desa, pemerintah kabupaten, bahkan pemerintah pusat bisa mengambil bagian untuk bersama-sama menyelamatkan Rumah Betang ini, baik itu melalui tangan-tangan kalian yang merupakan pecinta Rumah Betang. Ya. Kami berharap bahwa kita senantiasa bisa bergandengan tangan, bekerja sama dengan baik demi untuk menyelamatkan Rumah Betang yang satu-satunya masih berdiri utuh, yaitu di Desa Sungai Tulu di Kabupaten Kadau ini. Semoga Rumah Betang ini semakin terawat, tidak hanya oleh orang-orang yang tinggal di Rumah Betang atau Rumah Panyai ini, tapi juga masyarakat sekitarnya, supaya orang tahu bahwa masih ada Rumah Betang asli di Kabupaten Sekadau, Kecamatan Belitang Hulu, tepatnya di Desa Sungai Tulu. Kita nang bosan-bosan lah di ningau Rumah Panyai, apa kekurangan kita tetap ada kan, karena sekurang kami lah kita datai tetap ada lah suara dengau ya, kesenangan masyarakat lah, pesawat-pesawat ya. Jadi mudah-mudahan Rumah Panyai itu selalu utuh, terawat, dijaga, ada kegiatan kita guna ke dia kan tiap-tiap tahun kita mungkin ada kegiatan dari menari, mungkin ada kegiatan bulan ya kita dorong rencana ya. dari sekian umurnya, sudah 60 tahun tetap bertahan utuh, dan jangan sampailah rumah ini rusak, untuk supaya generasi-generasi kita yang ke depan, anak-anak yang kita yang masih kecil bisa melihatnya, bahkan anak cucu kita bisa juga melihat apa yang masih ada peninggalan-peninggalan ini moyang kita, supaya ya tak terlestari lah Rumah Betang, jangan sampai rusak. Ya mudah-mudahan lah kita sebagai orang yang tinggal di Rumah Betang, ya kita memohonlah kepada pemerintah daerah ataupun dari ya orang-orang yang peduli sebagai punya aset-aset budaya, jadi kita berharaplah Rumah Betang ini minta diperhatikan. Aja minta renovasi, terutama renovasi yang ke belakang kan, mengingat selama itu kan Rumah Panyai itu bisa lah perhatian desa atau kabupaten kena dana agak terbatas musim-musim itu ya. Mudah-mudahan ada perhatian fasilitas kawan-kawan kita bantuan kawan-kawan kita luar setelah yang pelatihan khusus tari misalnya, khusus fasilitas sanggar misalnya dan sejenisnya ya. An old building that gave birth to great people not only becomes a history but becomes real evidence throughout the ages that is not only told to children and grandchildren but also can be seen and touched by future generations. These beautiful hopes and dreams must always be nurtured in the heart so that they become a real action to inspire bright ideas for the preservation of all age, so that their souls remain young and create heaven for everyone. Olivier Vierco.